Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 dengan tema yang hobi yang menghasilkan uang. Dengan saya Muhammad Erik. Saya Frivolisa. Naufal Akbaris Raffi. Oke, di sini saya akan membahas tema hobi yang menghasilkan uang. Check it out. Oke, di sini saya akan jangan gitu ya. Gimana ya? Oke, pertama kali main game itu diajakin temen atau emang pengen main aja sih sebenarnya? Kalau dari Ica sendiri gimana? Ya kalau dari saya sendiri sih karena hobi pertamanya. Nah semenjak karena hobi itu ya karena di game itu juga makin banyak temen kan. Terus banyak game-game yang lebih banyak lagi pengetahuannya gara-gara teman. Ya jadi makin suka aja. Kalau buat coba sendiri gimana? Kalau dari gue sih emang senang main game dari zaman PS2. Terus kayak udah ketagihan tuh main game terus dari zaman SD. Terus pindah tuh kan main warnet. Iya. Pindah main warnet, main PB. Terus main game PC udah jenuh tuh kan karena nggak punya PC juga di rumah. Beralihlah tuh ke game mobile, COC. Oke, COC. Main COC dari kelas SD kelas 6 sampai SMP. Habis itu kayak jenuh nih main game PC kan. Kayak apalagi gitu yang harus dimainin ya? Apalagi ya. Akhirnya muncul nih kan game mobile kayak pertama tuh COC. Habis COC beralih ke ML. Mobile Legends. Ya, main Mobile Legends. Kayak awal-awal mah ya main kayak buat have fun aja gitu, Iya, senang-senang buat gitu. senang-senang. Cuman kayak lama-kelamaan tuh kayak bisa nih kayaknya nih buat diterusin lah gitu, Iya, pokoknya buat kayak, diseriusin. Bisa juga nih kayak dijadiin duit lah ketimbang Iya, main cuma gini-gini aja. bener. Oke. Apa sih yang membuat kalian tertarik tuh di dunia e-sport ini tuh apa sih? Kalau dari Ica gimana? Ya hampir sama sih sama jawaban nomor 1 ya, karena selain karena hobi. Nah di dunia e-sport ini kan sekarang kan udah didukung banget ya sama pemerintah kita, udah diapresiasi lah. Nah jadi semakin banyak turnamen gitu. Ya pokoknya semakin seru aja, semakin senang aja. Buat apa sendiri gimana? Ya kalau dari gue sih emang jiwa gue kompetitif banget sih ya. Jadi kayak seru aja gitu, kayak gue tuh main game harus menang lah gitu. Kalau misalkan gua kalah nih kayak harus ada revisi lagi buat kedepannya. Ayo nih kita harus gimana main nih lagi. caranya biar gue bisa menang. Oke. Gitu. Yang ketiga, apa sih yang membuat kalian survive gitu di dunia e-sport ini? Kayak ada hal macam-macam lain atau gimana gitu? Kayak survive di dunia tuh kayak di e-sport itu kayak gimana sih kalian cara bertahan hidup atau kayak menghasilkan uang atau gimana gitu? Lebih besar apa penghasilan dari e-sport ini atau gimana sih? Dari Ica gimana? Ya karena sekarang udah didukung ya sama pemerintah juga. Nah itu tuh semakin dikenal lah e-sportnya sekarang kan, semakin dikenal. Nah jadi tuh udah banyak lah pemain-pemain itu udah dikontrak gitu juga kan. Terus karena e-sport juga tuh semakin banyak yang terkenal kan karena dari live streaming. Terus streamer ya. Ya terus mungkin dari ajang-ajang turnamen. Terus semakin banyak orang yang kenal. Nah dari situ juga tuh kita dapat penghasilan uang juga kan. Entah dari sosmed kita karena kita udah terkenal punya sosmed. Nah itu tuh kan ada endorse lah, platformnya gede lah gitu. Oke. Terus dari penghasilan live streaming juga. Saweran juga kan kayak ada tuh kayak lagi live streaming kayak nyawer gitu tuh, maksudnya itu gimana sih caranya kayak mengasih gift juga? Nah, ya nge-gift. Jadi tuh ada kayak fiturnya lah, fitur untuk nge-gift kita itu kalau lagi live streaming. Kalau Sopo gimana? Kalau duit sih yang kayak bertahan hidup gitu lebih ke arah dari duit joki sih sebenarnya. Buka jasa joki Mobile Legends. Iya, jasa joki Mobile Legends. Pertama tuh kaget nih kan. Pertama diajakin sama teman, karena teman mabar kan. Dia juga dulu punya YouTube-nya juga lumayan, main gede gitu. Akhirnya kayak ditawarin nih, "Po, mau bantuin gue nggak kayak ngerjain jokian?" Gue kerjain tuh sebulan lah, waktu sebulan pokoknya tuh gue bisa ngumpulin duit 600.000. Itu masih SMP ya. Masih SMP. Zaman SMP megang duit sebanyak itu kaget, Bro. Terus kayak halo tadi masuknya kayak oke, berarti tadi lu bilangnya apa sih? Streamer. Kaget
kaget bro gitu. Oke. Jadi kedua. Oke, pas lagi streamer itu pernah nggak ada komen-komen yang toksik gitu kayak ngejatuhin mental atau kayak gimana sih rasanya kayak lagi main terus kayak maaf kayak cacat dah gitu mainnya kayak pernah dikata-katain gitu atau kena mental lah kalau kata-kata anak e-sport tuh pernah nggak sih? Ya pasti pernah ya, karena kan banyak penonton kan, banyak yang nonton tuh namanya semakin kita tinggi pasti semakin ada hujatan lah dari orang-orang. Oke. Tapi cara ngadepin hujatannya itu ya kita harus melatih mental kali lagi, karena namanya buat survive kayak kemarin kan, iya, pertanyaan survive itu ya kita harus punya mental lah di dunia itu. Kayak harus latihan lebih giat lagi lah. Iya. Bungkam omongan orang-orang yang toksik itulah kayak ngebuktiin lah gimana sih kayak lu cuman bisa kayak Ngomong doang. iya kayak ngeritik cuman nggak ada ya nggak ada bukti gitulah. Untuk sobat sendiri gimana? Nggak ada sih, Nggak ada. soalnya emang nggak aktif di live stream. Oke. Apa emang karena toksik juga orangnya? Iya sih, kurang lebih kayak gitu. Oke. Untuk hobi ya, kalau Ica kan hobi PUBG, PUBG. Iya. Kalau Sopo untuk hobi kayak main ML gitu lebih kayak itu cuma buat main seru-seruan doang atau ada hobi lain itu maksudnya? Kalau main ML sih sebenarnya emang hobi juga ya, men. Karena hobi emang udah dasarnya ada main game juga. Oke. Cuma ada yang lain juga. Yang satu tuh kayak bikin video gitu, yang satu lagi ada kayak main motor sih kalau Oke, sekarang. main motor. Menghasilkan uang juga dong. Menghasilkan uang Oke. juga. Kalau Peticha gimana? Hobi yang lain. Hobi yang lain. Hobi yang Hobi yang lain selain PUBG. Oh, selain PUBG itu sebenarnya sih nggak ada sih sebenarnya, cuman paling kayak kita lagi kuliah gitu kan. Ya, jadi paling belajar aja buat kuliah, cuman ada buat bisnis lah, ada rencana buat bisnis. Oh, ada rencana buat bisnis. Oke, cakep juga itu. Dengan di usia muda nih, kalian kan mendapatkan uang yang lumayan lah, maksudnya buat kalian sehari-hari atau gimana gitu. Ada nggak sih kepikiran pengen kayak buka usaha atau gimana gitu, usaha kecil-kecilan lah. Kalau di PUBG kan misalnya kayak bisa Top up. ya bisa top up gitu juga. Nah, kalau buat Sopo kan kalau di ML bisa juga jasa joki di ML, cuman kan ada hal lain. Itu gimana? Cara kayak membuka bisnisnya biar seru gitu, kayak misalnya nggak cuman main game doang gitu jadinya. Buka usaha apa gitu kayak buka kedai lah atau apa lah, angkringan lah yang lain-lain sebagainya gitu. Ada nggak sih kepikiran di situ? Ada lah pasti, kalau kita semakin banyak tabungan kan buat kehidupan kedepannya gitu, kenapa enggak kalau kita punya usaha sendiri ya kan. Oke. Apalagi kalau kita misalkan kita udah selesai nih di dunia e-sport atau apa, nah kan kita kan pasti bingung nih mau kemana dulu kan, kenapa nggak ngelanjutin usaha kita yang udah kita rintis Oh, nih. benar. Rintis dari awal Sampingan, gitu. sampingannya gitu. Untuk Bos Sopo gimana? Ada nggak sih buka bisnis gitu? Sebenarnya pengen sih buat Pengen. bisnis ya. Cuman emang modalnya aja yang ada. Dari jasa-jasa joki emang kayak Iya. sebulan itu atau sebulan atau seminggu itu tuh penghasilannya berapa sih? Ya tergantung pengerjaannya sih kalau joki. Oh, ada batas waktunya gitu. Kalau batas waktu, kalau deadline gitu sih nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Cuman kan kayak capek bro. Kuliah Kayak- juga. Iya kuliah juga. Edit Butuh juga. waktu luang buat apa nge-refresh otak juga. Oke. Ica sendiri udah. Udah tadi. Oke, saya lupa. Cut. Saya Oke. Untuk ke depan, menurut kalian nih profesi jadi gamers itu menjanjikan gak sih untuk masa depan kalian? Kayak kan hobi nggak cuma mau main game atau apa gitu, kayak maksudnya ada hobi-hobi lain gitu yang menjanjikan. Tuh emang e-sport itu menjanjikan masa depan kalian tuh gimana sih? Sebenarnya e-sport itu menjanjikan ya, karena sekarang kan udah ada sistem kontrak gitu kan dari e-sport. Nah, selain ada sistem kontrak itu ya kenapa nggak menjanjikan? Soalnya kan selain itu kita punya sampingan dari live streaming. Penghasilan Live juga. streaming, live streaming Oke. itu juga dapat penghasilan gitu. Ya pokoknya live streaming itu kan panjang ya, maksudnya tuh batas waktunya, apalagi sekarang tuh kita udah masuk ke era dunia digital gitu. Banyak lah penonton itu pasti yang suka main HP buat nontonin live streaming, apalagi game gitu Iya. kan sekarang. Yang mungkin kalau nggak di dunia e-sportnya, dalam live streaming itu kita ntar bisa survive ke game lain lah gitu kan. Oke. Pindah ke game Pindah ke lain game untuk cari yang lebih Untuk baik. biaya
kalau live stream gitu sebulannya bisa menghasilkan berapa? Kalau sebulan atau seminggu? Seminggu maksudnya? Kalau kalau masih baru-baru lah ya, paling sebulanan ya Berapa? ada ya Sekitar berapa? Sekitar berapa? sekitar 10 mungkin 10. ya. Itu Sebulan juga 10 juta, usia masih 20-an lah ya. Itu kalau itu kalau beli kangkung se-RT pusing tuh se-RT 20 juta. Salah lagi gua. ya. dipakai. Ya makanya kenapa nggak salah sekarang sosial media itu benar-benar banyak banget untungnya kita. Lagi dunia apa pandemi gini kan banyak yang gunain sosial media, entah kita bosen atau apa pasti nontonnya tuh dari YouTube, main live streaming TikTok, Facebook. Ini mau TV juga. Untuk Sopo gimana? Hobi yang lain gitu selain e-sport? Kayak misalnya ada gitu. Kalau di game sih bagi gue sendiri ya nggak menjanjikan sih. Oke. Apalagi kayak orang yang merintisnya tuh bener-bener dari nol, Dari bawah. dari bawah ya, kayak misalkan dia dari publik biasa terus cita-cita mau jadi e-sport, Ya. kayak mau jadi pemain e-sport gitu. Kalau dia nggak kenal orang dalam percuma bro, susah. Iya sih. Dia Emang kayak harus harus. bener-bener harus menang turnamen dulu, harus terkenal dulu, harus jadi apa ya, Skillnya juga dilatih iya lah gitu. skill itu penting juga, kayak Jago skillnya juga. harus top inilah, kayak top daerah gitu lah pokoknya. Kalau gue sih mending janganlah kayak capek. Iya. Maksudnya Mendingan cari yang lain. cari yang lain dari hobi yang lain gitu. Oke. Kalau sekarang kan gua kayak di motor nih, ya itu duitnya lebih banyak sih. Lumayan, Iya, lumayan. kayak sekarang kan anak motor tuh kadang bikin desain buat motornya, kayak Lebih ke arah apa ya? Kalau gitu desain motornya dia lah atau gimana gitu. iya, ada yang Oke. desain bengkelnya juga, bikin logo, Oke. gitu sih. Oke, gimana sih cara kalian menghadapi masa-masa kayak terpuruk saat down gitu, kayak lagi terjatuh banget gitu di dunia hobi kalian masing-masing? Itu tuh apa? Ica sendiri gimana? Tanggapannya? Kalau dari gue sendiri ya, itu tuh kita tuh harus banyak bersabar, terus berpikir lah gitu. Kenapa sih kita bisa jatuh gitu, kesalahan kita tuh apa sampai kita tuh bisa jatuh, kan kita harus bangkit lagi dong. Oke. Nah cara bangkitnya tuh kita gimana ya, pasti punya strategi atau pikiran lagi lah gitu buat kedepannya, buat lebih maju lagi. Itu juga selain itu tuh bisa jadi motivasi untuk selanjutnya dong. Kenapa kita bisa jatuh, entah terpuruk, jangan sampai terulang lagi gitu. Oke. Sopo sendiri gimana? Tanggapannya? Kalau dari gue sih banyak-banyak introspeksi diri lah. Habis itu kalau misalkan dimasukin masukan nih sama yang lain, ya jangan nolak, jangan ngomel. Terima gitu. Harus diterima. Oke. Iya. Habis itu pokoknya kalau misalkan emang lagi down banget nih, usahain jangan maksain buat main terus. Mendingan Rehat dulu kayak gitu. rehat dulu, kayak waktu seminggu atau berapa minggu Refresh gitu. dulu lah otak Iya, gitu. refresh dulu, entah lu mau kemana gitu, mau holiday dulu kemana, mau main ya terserah, pokoknya asal jangan balik lagi ke E-sport ini itu. dulu. Kayak Kalau bahasa gamenya itu lagi cool down lah. ya, lagi cool down. Iya, lagi cool Oke, down oke, dulu. oke. Cool down dulu. Oke, saran kalian ya untuk yang baru mulai terjun ke dunia e-sport itu apa? Saran yang buat yang baru-baru mau mulai dari awal kayak gue mau naik ke atas gue mau main Mobile Legend lah. Gimana sih saran kalian tuh masing-masing tuh apa? Kalau dari gue sendiri itu kalian tuh harus banyak-banyak belajar ya kan. Oke. Terus selain banyak belajar itu kalian tuh harus lihat dulu nih, kan ada tuh namanya tuh sisi baiknya dan buruknya buat kalian. Sisi positif, sisi negatif Nah, lah. positif. Nah, positifnya tuh apa lah buat kedepannya kalau kalian tuh terus jalanin e-sport ini. Apa kalian mampu atau enggak gitu. Kalau emang hobi insya Allah sih bisa ya kan. Selain hobi juga maksudnya kalau kalian udah benar-benar serius lah. Cuman lihat juga nih, apalagi kayak anak-anak zaman sekarang maksudnya kayak masih muda gitu kan, ntar kepotong waktunya gitu. Cuman gara-gara buat main game Buat kan, main itu kan game, ya. ya. Kan pendidikan itu penting ya. Penting banget. Penting banget. Jadi tuh ya insya Allah sih utamakan pendidikan dulu, baru ke hobi kalian. Oke. Sopo gimana? Saran dari gue sih harus kuat mental. Satu, kuat Satu mental. ya, harus Iya. kuat mental. Banyak yang direlain juga.
dari waktu, tenaga, pikiran. pikiran Ah. ya. Jadi ya harus dipikirin 2 kali deh kalau misalkan mau terjun ke dunia e-sport. Kayak banyak kayak pemain e-sport sekarang tuh yang muda-muda, kayak kalau di PUBG kayak Luxi, Iya. Luxi itu kan dia ngerelain sekolahnya. Ah, Habis itu restu orang tua. restu orang tua, iya. Bener banget Kayak mah aku pengen terjun nih ke dunia e-sport, Nah. restu nih ini. Kalau boleh ya gas, kalau enggak ya jangan dipaksa. jangan. Iya. Yang penting Mending gak sebenarnya usah. sih doa ya. Iya, dari doa. orang tua. Yang penting Doa orang tua doa. tuh penting banget. Oke. Ya, diperingatkan untuk anak-anak di usia bawah yang mau terjun ke dunia e-sport, jangan buang-buang waktu kalian. Pikirin Belajar 2 dulu. kali. Pikirin 2 kali. Pendidikan itu penting, benar. Hmm. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.